Beliau sampai hatinya menangis, kenapa hidup seperti ini ya kak. Dari aura ke Ayunya, Mian seperti ada kejanggalan yang dimana aura ini gak nyampe 5 tahun itu ada sosok yang dimana cuman sosoknya itu umurnya lebih tua dari kakak. Dia pernah di politik, terus juga pembisnis juga. Dari segi waktu belum saatnya Kak Ayunya untuk buka kehadiran seorang baru. Kenapa? Karena trauma yang ada juga masih selalu kepikiran. Bahkan semenjak kejadian ini kayak kepikiran lagi. Malah beliau sampai hatinya menangis, kenapa hidup seperti ini ya kak. Namanya kita hidup kan ada kekurangan, ada kelebihan. Saat Tuhan menaikkan karir kita, otomatis percintaan atau yang lainnya kita menurun. Harus fokus. Itu yang pertama. Yang kedua, dari aura ke Ayunya, Mian seperti ada kejanggalan yang dimana aura ini menutup agar dia itu gak sama orang lain. Jadi saat ada orang baru pasti pergi, saat ada orang baru pasti kayak gak lama sebentar. Dan ini tuh kayak sengaja udah lama juga di dia supaya nggak sama siapa-siapa gitu. Yang kedua emang seperti Mian bilang di pembahasan dulu sebelum mereka menikah, ada faktor tertentu hubungan atau masalah di masa lalu yang belum terselesaikan. Ketika sudah mau itu baru kecium lah masalah itu, dan pada akhirnya kan nggak jadi itu. Dan di sini tuh ya ibarat kata dia tuh sosok ibu, sosok ayah jadi satu gitu. Untuk keluarga, bukan anaknya doang, ini keluarga loh. Dia tuh sosok yang baik, dan tapi Tuhan belum menakdirkan dia untuk bersama seseorang. Karena orang yang datang itu kadang cuman kayak kepo yang akhirnya baper, terus ya udah hilang lagi gitu. Jadi jangan terlalu cepat kak, lebih baik kayak jalani hidup, jalani karir sekarang, karena nanti juga di tahun depan karirnya Kak Ayu ini semakin naik. Cuman di sini kelemahannya itu kisah percintaannya dia yang kurang baik. Di balik karirnya yang bagus dan nggak akan hilang, tapi ada kisah percintaan yang di sini redup karena ada yang supaya dia nggak sama siapa-siapa. Pertama, ada kisah masa lalu yang belum terselesaikan. Kedua, karena di sini emang waktunya terlalu cepat. Coba kalau menjalaninya saling mengenal dulu ya, nunggu setahunan dulu lah ya. Itu mungkin bisa jadi. Karena di sini dari auranya Kak Ayu aja masih belum bagus. Dari waktu juga Mian kan bilang dari awal ini tuh sebenarnya banyak sekali gangguan, banyak sekali hambatan. Cuman yaitu pertama harus dibarengi dengan kepercayaan satu sama lain, komunikasi, terus juga rasa sayang. Bukan hanya sebagai rasa sayang aja, tapi kalau ada masalah di masa lalu itu saling terbuka, jangan ditutupin gitu. Terus iri, dengki atau sebagainya itu hilangin dulu. Pokoknya pikiran-pikiran kotornya hilangin dulu deh. Karena di sini Mia lihat juga dari Kak Ayu mungkin karena trauma ya. Gimana sih kayak psikologi seorang saat sering disakitin, sering dikecewain, pasti timbul trauma. Dengan orang yang baru pasti negative thinking, dan itu sinyalnya lebih kuat loh. Bukan hanya pikiran negatif. Jadi seseorang jika mencintai dan itu dia sudah punya trauma di masa lalu, pikiran negatif itu bukan hanya overthinking, tapi itu sinyal bahwa itu emang benar terjadi. Kalau untuk sekarang, Mian masih belum lihat untuk kembali lagi, karena emang dari keluarganya juga udah
nggak tahu ya, dari keluarganya juga kayak sudah tidak bisa menerima lagi kayaknya. Karena cintanya dia bilang katanya dia tuh pernah effort, pernah lakukan apapun tapi nggak ada respon, dan malah begitu aja. Jadi kayak ya udah sakit hati, dan dia sampai sekarang pun gak ikhlas Kak Ayu ini sama orang lain, tapi di depannya masih baik, masih berhubungan. Dia nggak sadar bahwa orang itu yang menutup aura kisah percintaannya dia. Saat seseorang sudah memiliki tujuan, apalagi udah menyuruh hal negatif untuk menutup aura seorang, ya itu sampai dia hidup juga bakal kayak gitu. Cuman akan lepas dengan tergantung diri kita sendiri kan. Saat kita ditutup auranya nih supaya nggak laku, itu tergantung kitanya. Pasti kayak dari kitanya juga kayak ditutup gitu tuh, kayak pikirannya negatif terus ke orang. Karena trauma itu fisiknya, karena trauma, karena rasa sakit, pernah dikecewain, jadi sama orang baru tuh pikirannya negatif terus dan gak bisa menerima apa adanya. Itu ciri fisiknya, padahal dia kena ditutup. Jadi untuk kisah masa lalu yang belum terselesaikan ini, Mian lihat gambarannya jelas, ya jelas ada. Jadi seputar Kak Ayu, Mian juga ingin mendoakan semoga kelak nanti gak nyampe 5 tahun itu ada sosok yang dimana cuman sosoknya itu umurnya lebih tua dari kakak. Dia akan datang, dia akan hadir di dalam kehidupan kakak, dan sekarang kakak boleh berlari secepat-cepatnya, boleh mengejar apapun yang kakak mau, tapi kelak saat kakak udah lelah, di situ akan ada saatnya orang yang datang ke kehidupan kakak, dia bilang, kamu diam, ikut saya. Karena dia orang yang mapan, cuman umurnya lebih tua, sekitar hampir 10 tahun lebih tua dari kakak. Itu cuman dia tuh penyayang orangnya, dan tergantung kakak mau menerima dia padanya atau tidak. Kayak gitu. Terus juga jangan pikiran negatif terus juga sabar. Pokoknya kakak jangan fokus ke percintaan dulu deh sekarang. Kakak fokus ke karir aja. Karena ada saatnya, ini nggak lebih dari 5 tahun kok dia hadir di kehidupan kakak. Ini dia pernah di politik, terus juga pembisnis juga. Gak tahu sih, Mian lihat di sini seperti kayak dihadirkan aja. Sebelum itu tuh udah 2 tahun atau 3 tahun dihadirkan, tapi hanya sebagai rekan teman gitu. Tapi pada akhirnya jadi pasangan. Cuman dia juga duda. Oke, untuk pesan Mian untuk Ayu, setiap orang juga pasti banyak merasakan di posisi kakak, apalagi kakak tuh sosok ibu dan sosok ayah bagi anak, bukan hanya anak, keluarga. Di situ jangan pernah lihat kelemahan kakak tuh orangnya udah dewasa menurut Mian ya. Di sini kakak tuh nggak pernah lihat kelemahan kakak, tapi sometimes kayak kakak tuh inget gitu trauma masalah gitu, cuman kayak itu pun di kala kakak sendiri. Makanya kakak kalau sendiri pasti ngedeketin anak. Dan saat anak kakak tidur, pasti kakak juga ingin nangis rasanya gitu. Cuman di situ Tuhan menguji kakak, dan itu menjadi bahan bakar kakak untuk karir kakak tuh cepet naik. Karir kakak tuh tetap naik dan nggak redup. Tapi kakak harus sabar. Ya namanya hidup kan ada kekurangan, ada kelebihan. Kadang kita karirnya bagus, percintaannya juga turun. Terus juga pembisnis, dia bisnisnya lancar nih, sukses, tapi percintaannya hancur, kandas. Itu kehidupan, gimana kita menerimanya. Makanya dalam hidup itu tuh kayak kita harus bisa menerima keadaan dalam apapun itu.